misalnya Bali gitu kan, yang udah jadi number one top destination in the world gitu kan. Di Indonesia ada juga ya desainer-desainer yang gak kalah inovatif. Selamat datang di Podcastra, Podcast Traveling Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Parekraf. Ketemu lagi di mana, Jody? Ya, ketemu lagi di Podcast Traveling Nusantara. Yes, Podcastra, Podcast Podcastra. Traveling Nusantara. Ada Jody, ada Molan. Kita ngobrol seru-seruan hari ini. Kita termasuk kalangan pemalu. Apa itu? Pemuda masa lalu, bukan ya? Pokoknya di Podcastra, Podcast Traveling Nusantara, traveling terus. Betul sekali, traveling terus, kreatif terus. Hari ini kita bakal ngobrol hal yang paling menyenangkan. Wah, mantap nih, Mol. Ini halnya yang berhubungan dengan kreatif tapi menghasilkan uang. Nah, ini penting banget, Mol, buat kita-kita nih. Supaya kita nanti pariwisata. Gue kayak Sri Mulat. Gue kayak Sri Mulat gue. Lebih dari Sri Mulat lah. Ludruk. Iya. Pokoknya hari ini kita ngomongin ekonomi kreatif sama orang-orang yang paling canggih di dunia ekonomi kreatif. Benar sekali. Tugas Anda mengenalkan kayaknya. Betul sekali, langsung aja. Telah hadir di sini luar biasa nih tamunya kita nih hari ini ya. Ada Bapak Ricky Pesik. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Iya. Sehat kan semua? Alhamdulillah. Udah ngopi? Hah? Udah ngopi? Udah. Oh, udah. Oke. Kalau belum mau dibikinin. Wah, boleh juga tuh. Kopi 3. Saya sukanya kopi lacuba. Sophia. Iya, betul. Beliau siapa? Beliau adalah ini jabatannya keren banget nih, Mom. Dia adalah staf khusus bidang digital dan juga industri kreatif. Waduh. Selamat datang, Bapak. Selamat datang di Kota Kembang. Yang saya Oh, Kota Kembang ya? justru yang gua kenal, beliau adalah orang dewanya periklanan. Nah, Dulu di dunia iklan. Anda sudah pernah masuk iklan? Belum. Oh, saya juga. Jadi di dunia iklan Pak Ricky ini udah warawiri. Warawiri di mana-mana. Wah, Pensiunan lah. Pensiunan. Pensiunan dan sekarang ditarik karena kreatifannya ditarik menjadi staf khusus bidang digital dan industri kreatif ya Pak ya. Betul sekali ya, Pak ya. Satu lagi. Nah, satu lagi nih. Aduh. Apa nih? Udah cantik, Aha. masih muda, berbakat, ya kan? Aha. Tapi nggak tahu apakah dia sudah punya pasangan? Jangan-jangan dia retak, remaja tanpa kekasih. Mending ditanyain langsung Kak Jody. Langsung aja ini ada Safira Lavina Raswari. Hai Kak Vira. Kak Vira, halo. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Tenang Iya. ya. Adem kayak di halte ya, teduh gitu ya. Kayak ubin musola ya. Dingin buat sampai tidur. Kak Vira mau kopi juga? Nggak suka ngopi ya? Nggak suka. Sukanya apa? iya. Sukanya teh. Teh 3. Teh 3. Oh. Biar cukup 3. Iya benar. Panjang nih soalnya. Betul, kita ngobrol nih panjang nih soal ekonomi kreatif nih. Iya. Nanti kan? dulu. Tadi gue sudah kasih tahu Bapak yang hebat ini dulu di dunia iklan. Betul. Ditarik jadi staf khusus. Kalau Vira, wah, ini lebih dari cabai rawit ini. Wah iya. Beliau pernah menghadiri sebuah forum yang luar biasa. Wah, forum apa, Mo? World Economic Forum. Artinya, Mo? Nggak tahu, nanti kita tanya. Nanti kita tanya, justru kan gue mau nanya. Iya, kita juga mau nanya. Iya, nanti kita makanya. tanya ya Vira ya, ingetin ya. Iya, Oke. iya. Siap. Pertanyaan pertama ke siapa? Langsung aja ke Pak Ricky. Oke. Pak Ricky, sampai tahun 2020 ini nih, bagaimana peta ekonomi kreatif kita? Terus juga bagaimana dengan 17 sektor yang akan dikelompokkan? Oke. Sebenarnya kalau perkembangan terbaru dari sektor ekonomi kreatif ya, kalau secara kuantitatif sekarang sektor ini salah satu kontributor terbesar perekonomian nasional masih kan. Udah secara nominal terakhir 2019 kontribusinya udah tembus 1.000 triliun dalam 1.000 triliun terhadap GDP atau sekitar 7, sekian persen ya dari GDP nasional. Wow. Jadi ya ini memang suatu sektor yang sangat potensial, tapi memang masih di bawah sektor energi, migas gitu ya. Tapi kan semua negara kan juga melihat bahwa sektor kreatif itu akan menjadi penggerak utama perekonomian nasional mereka. Persis sama dengan kita juga kan saat ini.
Nah kalau kita lihat sektornya, kontributor terbesar tuh masih 3 sektor utama, di mana Vira juga menjadi bagian dari situ, yaitu kuliner, fashion, dan kriya. Fashion tuh malah kontributor terbesar untuk ekspor sekarang. Jadi ekspor sektor ekonomi kreatif nasional itu dari sektor fashion itu hampir mencapai 50%. Jadi terbesar lah fashion itu, dan memang ke depan kita bisa melihat bahwa sektor fashion ini akan menjadi sektor yang universal globally dan punya potensi buat kita lebih tumbuh lebih besar lagi. Karena kalau kita lihat pasar globalnya masih sangat jauh lebih besar gitu. Jadi ruang eksplorasinya tinggi. Jadi ini peluang bisnis buat Vira. Nah, kalau yang prioritas yang itu kan sektor unggulan, kita anggap 3 kontributor utama, sementara ada 3 sektor dan sekarang jadi 4 yang dianggap sebagai sektor prioritas. Itu karena di era bisnis industri kreatif kontemporer sekarang ini yang growth-nya paling dominan. Karena adanya teknologi digital kan, yang memudahkan untuk melakukan pemasaran, distribusi dan lain sebagainya. Itu adalah sektor film. Dan kita tahu pertumbuhan industri film nasional kita salah satu yang terbesar sampai terjadinya COVID-19 gitu kan, ketika bioskop tutup, jadi sementara berhenti dulu semua kan. Tapi waktu sebelumnya itu pertumbuhannya luar biasa besar dan sangat progresif gitu ya. Pertumbuhan layar bioskop di Indonesia itu termasuk salah satu yang progresif di Indonesia, di dunia. Dalam kurun waktu 3 tahun bisa naik 100% jumlah layar, dan itu pun kalau dihitung dengan rasio penduduk Indonesia itu masih kurang dibandingkan misalnya negara lain seperti Korea Selatan, Cina, bahkan Filipina, India. Kalau India mah udah jangan dilawan. Oh iya benar itu malah. Jangan dilawan lah. 2 miliar Pak. Penduduknya gila Pak. Terus sektor aplikasi dan game juga, dan terakhir musik juga kan, ini peluang karena terjadinya transformasi digital, perubahan model bisnis industri musik global, itu sebenarnya memberi peluang pada musisi-musisi kita atau sektor musik lainnya itu untuk mengglobal dengan waktu cepat, nggak kayak dulu gitu kan. Jalur distribusinya panjang bener kan dulu gitu kan. Kalau sekarang ya kita udah tahu lah sejumlah nama musisi Indonesia yang sudah mengglobal juga ya, berkat adanya transformasi digital ini. Gitu. Benar. Joy Alexander, Rich Brian, Nicky, Stephanie Putri, dan benar. Ada Agnes yang sudah go internasional. Banget. Tadi kan disebutkan Pak itu dukungan-dukungannya tetap harus dilakukan kan Pak? Dengan kondisi seperti ini Pak. Walaupun kontribusinya sudah terlihat wah gede nih, tapi dukungan tetap diberikan. Kalau kita lihat kontribusi harusnya kita punya ruang pertumbuhan yang jauh lebih besar dari yang sekarang sebenarnya. Kalau kita bisa menata ekosistem di dalam menjadi lebih baik sekarang. Jadi salah satu yang kita perlu percepat itu memang mematangkan ekosistem industri kreatif itu, termasuk juga tentunya bagaimana kita menjadi bagian yang penting atau signifikan di dalam ekosistem pasar global industri kreatif gitu. Kita tahu dalam banyak sektor di industri kreatif kita pemain-pemain kita masih perlu dukungan yang luar biasa dari pemerintah untuk bisa menjadi bagian dari jejaring ekosistem pasar global. Itu yang karena kalau cuma sekedar menjadi pemain pinggiran, kita cuma sekali muncul gitu kan. Kontribusinya lambat tumbuhnya gitu. Nah, itu yang menjadi penting. Ya kalau kita kasih lihat contoh ya Korea Selatan lah ya. Iya kan, bagaimana mereka tap ke dalam ekosistem pasar global. Nah, itu musiknya kan, K-popnya itu lewat gerakan Korean Wave-nya mereka kan melahirkan K-pop, K-drama, lain-lain gitu ya kan, yang nggak main-main itu penetrasinya ke pasar global gitu. Tapi kan mereka upayanya
25 tahun tuh kan. Iya. Nah, konsisten untuk ini cita-cita Molan tuh Pak, pengen jadi K-pop harus operasi dulu. Tapi Pak, menarik nih kita ngomongin itu nggak ada subsidi dari pemerintah. Operasi. Ya Haji JJ mah dapat kali Pak. Haji JJ. Vira atau Haji JJ? Kamu kurang tua Vira. Iya. Menarik nih, nanti ke Vira. Masih di Korea nih, saya tertarik Pak. Nah, kira-kira Korea kan bisa tuh Pak penetrasi ke dunia ekonomi kreatif. Dia nyanyi pakai bahasa Korea Pak. Kita kagak ngerti, tetap aja nyanyi Pak. bahkan fansnya kita nih di Indonesia sampai segila-gila itu Pak, sampai sebanyak itu kan. Kira-kira bahasa Korea gitu loh. Indonesia bisa nggak Pak nanti kayak gitu? Harusnya Dengan segala bisa. budaya kekayaannya. Betul. Ya, menurut saya justru kan ke depan dunia itu akan berkembang untuk melihat dan lebih terbuka terhadap produk-produk yang basis kulturalnya berbeda. Nah, itu satu ya kan. Dan kita punya bekal soal kemajemukan kita. Nah, kita ngomong 17.000 pulau, sekian seribu lebih bahasa dan budaya yang beda-beda dari ujung Aceh sampai ujung Papua ya kan. Betul. Itu kan ke depan sumber konten. Betul. Sumber konten yang bisa dikapitalisir punya nilai ekonomi yang luar biasa kan. Itu ya. Nah, tinggal masalahnya sekarang memang bagaimana kita menciptakan ekosistem yang bisa mengakselerasi itu. Nah, kalau kita melihat secara strategis memang kalau dari Kemenparekraf dan ini sudah diinikan oleh Mas Menteri juga gitu bahwa transformasi digital itu sangat penting. Karena vehicle-nya itu untuk mengakselerasi. Jadi adopsi ke digital, terus tentunya juga kita bicara tentang bagaimana sebagai bangsa kita bisa ngelola kedaulatan digitalnya. Jadi ownership-nya ada di kita gitu. Jadi ke depan memang penting kehadiran platform-platform nasional yang masuk ke dalam ekosistem pasar global untuk mendistribusikan produk-produk kreatif kita. Ya, itu menjadi sangat penting. Menurut saya turning point dari loncatan kemajuan industri kreatif kita mungkin nanti bisa terjadi karena dukungan kehadiran platform-platform nasional yang bisa tap ke pasar global. Wah, itu. Iya. Nah, kalau masalah strategi gimana nih Pak? Strategi buat dari kitanya nih Pak. Terus ada efeknya juga nggak nantinya? Kalau sekarang strateginya tentunya adalah dua hal ya. Yang pertama itu tadi yang saya bilang transformasi digital yang sistematis dan integrated di secara nasional itu penting banget. Kita perlu mengelola kembali mempunyai strategi baru dalam pengelolaan secara kolektif nasional terhadap sumber-sumber konten dan produk kreatif kita. Gitu. Yang kedua, kita juga perlu mengakselerasi dua hal. Yang pertama, posisi Indonesia di pusat-pusat pasar baru, pusat-pusat pasar kreatif. Jadi konsistensi itu perlu dijaga juga tentunya. Kayak Korea itu mereka K-pop-nya kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi mendunia kan. Iya. Itu kan juga kalau kita tarik ke belakang, itu by design Pak. Henti mereka untuk hadir di berbagai pusat kreatif dunia gitu kan. Nah, lalu yang kedua adalah kita juga perlu ini strategi yang ditetapkan juga oleh Mas Menteri bahwa Indonesia juga perlu meng-create atau menciptakan atau berkolaborasi untuk jadi pusat-pusat baru, untuk menghadirkan pusat-pusat baru di Indonesia. Jadi Indonesia tuh mesti jadi center gitu kan. Dengan kekayaan fashion kita misalnya. Kenapa kita nggak punya fashion week yang kelasnya mendunia gitu seperti Paris, seperti New York, seperti London gitu ya kan. Mungkin ke depan itu dan perlu emang itu di satu sektor, satu contoh film ada lagi, musik ada lagi gitu kan. Jadi kehadiran pusat-pusat baru atau center atau hub baru yang di Indonesia itu akan mendekatkan ekosistem pasar global kepada pelaku-pelaku kita. Ketimbang kita terus-menerus namu dulu, kenapa nggak kita datangkan mereka dan mereka bisa melihat semua. Dan kalau kita yang jadi center baru kan, otomatis lebih banyak pemain kita yang bisa hadir gitu ya kan untuk itu. Kalau kita aja namu terus kan, tanya aja Vira kan kita mesti open call seleksi gitu kan, cuman bisa 5 pelaku, 10 pelaku gitu yang pergi ya kan. Tapi kalau misalnya kita bikin pusatnya di Bali gitu, atau di Labuan Bajo gitu, kan bisa 1.000 pelaku Indonesia kita hadirkan gitu loh.
Tapi pemain-pemain utamanya dalam jaringan ekosistem pasar itu internasional kita datangkan gitu kan. Nah, itu strategi ke depan yang juga penting buat kita. Oke. Berarti kan bisa disebut potensi ekonomi kreatif Indonesia ini potensinya luar biasa, Pak. Betul. Kemenparekraf siap mendukung. Pertanyaannya, ini apa yang harus dimiliki para pelaku-pelakunya nih, Pak nih? Kalau boleh dikasih tahu, apa yang harus dimiliki untuk siap untuk bersinergi? Ya, kalau yang pertama sih menurut saya sih yang penting adalah kemampuan wirausahanya, kemampuan bisnis itu jadi penting gitu kan ya kan. Karena kalau produk kreatif segala macam kalau kita temui ya kreatif kok kayak Vira ini udah nggak perlu ditanyain lagi Pak ya. Udah nggak perlu ditanyain kreatifnya. Tapi biasa untuk bisnis kan nggak cukup kreativitas saja kan. Iya kan dia memerlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan bisnis, bahkan pengelolaan keuangan, bahkan kemampuan berjejaring dengan sumber-sumber pembiayaan gitu ya kan. Itu menjadi sangat penting ke depan gitu. Berarti bisnisnya juga harus ya kan kalau startup kita kalau nggak ketemu nggak berjejaring dengan sumber-sumber pembiayaan ya begitu-begitu aja kan majunya. Begitu. Langsung berarti. Valuasinya bisa triliunan, dapat dananya dari mana coba? Benar. Tuh, yang ngomongin duit Iya. Kreatifnya jangan ditanya lagi anak-anak Indonesia mah. Wah, udah. Tapi dibarengi dengan ilmu bisnisnya. Iya, ilmu bisnisnya juga harus berjalan juga. Iya. Nah, kita sekarang ngomong sama Safira nih. Yes. Sahabat Parekraf langsung sama Safira ini. Nih dia nih ya kan, sudah cantik berbakat ya kan, karya-karyanya sudah mungkin setengah dunia udah dijalanin nih kayaknya. Ngomongin soal fashion nih, Safira. Saat ini fashion tanah air nih seperti apa? Kalau saat ini sih sama seperti negara-negara lain ya, kondisinya kan menyeluruh gitu. Dan kondisi saat ini mempengaruhi industri, salah satunya fashion. Gitu. Kalau misalnya berbau lifestyle, itu pasti berpengaruh banget sama fashion. Jadi sebenarnya di bisnis fashion itu siapa yang mampu beradaptasi itu yang akan bertahan. Gitu. Kayak misalnya pada saat ini bisnis semacam sanitizer itu kan lagi meningkat kan. Tapi sebelumnya dia biasa aja. Jadi kayak itu it's about timing. Sama it's about how we as entrepreneurs as well as designers make something yang emang pada demand-nya saat itu gitu. Dan sekarang misalnya seperti kita lihat orang jadi gini, kita tuh ngebuat fashion berdasarkan tren juga kan. Betul. Tren itu ada karena behavior manusia. Jadi kalau ada perubahan di behavior manusia, akan ada perubahan juga di tren. Gitu. Jadi sekarang trennya itu loungewear, yaitu pakaian yang dipakai di dalam rumah. Kalau dibikin versi desain ya masih ada aja marketnya. Atau mungkin masker yang fashionable. Sekarang lagi meningkat. Motif-motif apa gitu kan? Iya, motif-motif apa. Batik dan sebagainya. Betul. Jadi sejauh apa kita sebagai desainer bisa berkreasi gitu dan mampu mengadakan perubahan pada produk-produk kita. Itu yang bisa bikin setiap pemilik bisnis bertahan gitu. Ya kayak kalau nggak salah ya sekarang ini fashion nomor 1 nih untuk Indonesia baju APD deh. Nah sekarang masih di dunia fashion. Pengen tahu sih gimana sih pandangan para pengamat mode dunia terhadap dunia fashion Indonesia. Betul. Atau pelaku-pelaku fashion di Indonesia. Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, sebagai desainer gitu, maksudnya kalau misalnya dari desainernya tersebut mampu untuk bersaing secara kualitas, secara keseluruhan, secara desain dengan desainer-desainer luar negeri, itu akan membuat pandangan baru dari luar negeri tersebut terhadap Indonesia. Itu kayak secara nggak langsung membranding Indonesia juga. Ternyata di Indonesia ada juga ya desainer-desainer yang nggak kalah inovatif misalnya. Benar. Jadi ya untuk sekarang sih yang saya lihat sudah banyak desainer-desainer dari Indonesia yang sudah masuk platform-platform di luar negeri yang terkenal gitu, kayak Moda Operandi itu kayak platform e-commerce yang dimana desainer-desainer internasional yang top high brand itu di situ, dan
ada beberapa senior designer yang udah masuk di sana juga. Bahkan kita nggak tahu mau banyak ternyata desainer banyak kita. Ya. Iya. Kitanya aja yang kita nggak pernah jalan-jalan makanya. Nah, Vira ini jalan-jalannya banyak. Iya, udah setengah dunia udah diputerin sama dia. Jadi tadi ngobrol-ngobrol juga sobat Parekraf sama Vira. Vira bahkan pernah diundang sebuah forum. Nah, forumnya forum gede lagi. Tepatnya di Switzerland, alias di Swiss. Iya, di Swiss. Iya, di Swiss. Wow, kita cuma makan coklat Swiss doang dia udah sampai sana kok. Jody mah ngelihat gunung Swiss aja di kalender nih. Kamu ngapain tuh di sana? Sana ngapain? Activity-nya ngapain aja? Kesana sih sebetulnya mewakili program ikon yang dibuat Backcraft. Dan di sana lebih ke menjelaskan program yang dibuat dari Backcraft, yang dimana saya sebagai desainer sempat live in di desa dan melakukan sebuah kolaborasi. Tuh kolaborasi di sana. Terus dikirim ke sana. Iya, untuk menjelaskan berarti program. Di sana ada standnya Safira juga di sana atau stand Indonesia? Jadi di sana tuh ada Indonesia Pavilion yang dimana ada beragam stand. Dan kamu mewakili ke sana. Tuh sobat Parekraf tuh luar biasa ya. Terus dari situ nama kamu mulai dikenal? Atau emang kamu sudah dikenal dari situ? Ya lumayan lah gitu. Ya, kalau tanya orang Swiss, kenal Safira? Of course. Terus tadi kan Pak Riki bilang potensi ekonomi kreatif kita gila nih. Benar. Negara siap mendukung nih. Nah, pelakunya juga harus kudu siap dengan segala rupanya termasuk dengan bisnisnya, core bisnisnya. Kalau kamu juga mempersiapkan hal-hal kayak gitu? Iya, itu sangat penting menurut aku gitu. Jadi selain kita membuat sesuatu yang bagus, kita mendesain sesuatu, kita juga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis juga gitu. Dan strategi-strategi bisnis itu memang harus dilakukan. Karena itu mencakup keseluruhan manajemen gitu. Itu menyangkut ke produksinya, efisiensi produksi, efisiensi cost. Berarti ada harus ngeluarin modal nggak untuk produk bisa dikenal sama dunia luar lah? Tentunya sih ada ya. Modalnya pasti kebanyakan pasti diproduksi. Gitu. Terus akomodasi juga kita harus siap modal juga untuk akomodasi. Misalnya kita mau pameran di luar negeri, seperti itu. Berarti nggak cuma bikin sesuatu, ngedesain ternyata semuanya banyak ya, PR itu banyak ya. Tapi ya juga kita bisa dapat bantuan dari Parekraf untuk itu menuju ke sana tuh gimana gitu. Betul. Itu ya Pak ya, bisa dibimbing juga kan Pak? Ya sebenarnya kan kalau kaitannya dengan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih mapan, itu semua terkait ya kan. Termasuk dari tadi Vira cerita tentang kayak program ikon gitu ya, kolaborasi dengan pelaku kreatif di daerah pelosok Indonesia gitu. Itu kan juga bagian dari riset dan edukasi dan pengembangan. Lalu kemudian juga ketika peluang itu ada, kita juga kan perlu menciptakan ekosistem pembiayaan. Di sektor aircraft ini banyak sekali platformnya untuk itu ya kan. Kalau di sektor kuliner kemarin baru saja selesai Food Startup Indonesia gitu, mempertemukan para pelaku kuliner dengan investor. Dan di tiap sektor tuh ada gitu kan. Film kita punya Akatara gitu ya kan. Lalu yang ketiga tentunya infrastruktur juga penting. Infrastruktur baik fisik maupun digital ya kan. Karena itu bagian ke depan. Tapi kalau kita lihat visinya, yang penting adalah infrastruktur di sektor ekonomi kreatif ini arahnya sebenarnya adalah pemerataan distribusi, ya kan. Jadi peluang kesempatan pendistribusian. Karena kalau enggak nanti itu hanya bisa dinikmati oleh pelaku kreatif yang di kota besar saja. Padahal di seluruh Indonesia kan banyak kan sumber-sumber produk atau konten kreatif yang berpotensi untuk dipasarkan. Yang keempat itu tentunya nggak lepas soal pemasaran, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang bisa dikaitkan dengan kehadiran pusat-pusat baru atau konsistensi kita untuk tampil di
international perform yang signifikan ya, yang bisa membawa pelaku-pelaku kita membangun jaringan networking pemasaran yang lebih potensial gitu ke depan ya. Kalau fashion banyak sekali gitu ya kan. Yang kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah soal kekayaan intelektual. Karena bagaimanapun industri kreatif kita basisnya itu adalah kepemilikan kekayaan intelektual dan nilai tambah. Makanya ada kata ekonomi di depan sebelum kreatif itu karena tujuannya memang meningkatkan nilai ekonominya kan dari kreativitas yang dimiliki teman-teman ini. Dan caranya basis utama, core utama untuk meningkatkan nilai ekonominya apa? Kepemilikan kekayaan intelektualnya mesti dimiliki dulu. Nah itu juga yang terjadi di seluruh dunia, kayak kita tahu lah cerita Hollywood dan segala macam. Itu kan karena kemampuan mengkapitalisasi ownership dari kekayaan intelektual mereka. Kalau udah punya kekayaan intelektual kan bisa macam-macam. Kayak Vira gitu. Walaupun di fashion, kalau dia bisa kelola itu IP-nya dengan KI-nya dengan baik dan kemudian mendapat exposure yang luar biasa. Peluang bisnisnya kan bukan cuma di fashion doang dia. Dia bisa ke yang lain-lain gitu kan, bisa ke merchandise, bahkan bisa jadi film atau bisa jadi apa gitu kan. Konten lainnya. Iya kan ke depan bisa jadi bahan YouTube kayak segala macam. Itu yang terakhir tentunya yang penting adalah soal penataan regulasi dan kelembagaan di kita gitu ya kan. Salah satu yang penting di Indonesia menurut saya yang sangat majemuk itu adalah kelembagaan yang lebih visioner di local government tentang pengembangan industri kreatif gitu. Jadi maksud saya gini, industri kreatif di seluruh Indonesia yang majemuk ini tidak bisa hanya diurus juga oleh lembaga pemerintah di pusat gitu. Jadi tanpa adanya komitmen tinggi dari masing-masing pemerintah daerah susah kalau kita nunggu tiap saat dari pusat gitu kan. Tentunya kalau untuk tingkat kebijakan yang strategis itu penting gitu kan dari pusat, tapi kalau untuk pengembangan program yang sustainable di daerah yang bisa mendorong pertumbuhannya, mengakselerasi pertumbuhan dengan lebih cepat, mau tidak mau pemerintah daerah menjadi sangat penting role. Nah buat pemerintah daerah nih, punten-punten Sobat Parekraf nih, dukung orang-orang yang kreatif di Vira kan pengalaman waktu daerah gitu kan. Di Ngada Pak. Oh Ngada. NTT ya? NTT. Wah, jadi kamu mengeksplor semua tentang NTT di berapa 4 bulan ya kalau nggak salah ya? Iya, programnya selama 4 bulan. Wah keren. Iya. Pak tadi Vira bilang Pak, ternyata desainer-desainer kita udah banyak yang bergabung dengan desainer handal dunia. Bertemu di satu e-commerce ya tadi kalau nggak salah ya. Ternyata emang sudah sesiap itu Pak para UKM ekonomi kreatif kita untuk go internasional, go global itu Pak. Ya menurut saya peluang itu memang sudah ada hari ini gitu ya buat semua ini. Nah yang jadi penting itu tadi seperti saya bilang kalau peluang bisnisnya kalau kita sudah punya ekosistem lebih mapan, saya kasih contoh gitu ya. Kalau ada peluang untuk bisa expand baik sebagai produk ekspor hadir di gerai-gerai tingkat dunia gitu ya. Kadang-kadang kan punya hambatan misalnya kapasitas kemampuan produksi, terus modal dari awal gitu. Nah ini kan yang kita sedang percepat dalam bentuk ekosistemnya. Jadi kan misalnya kayak ada komite ekspor khusus yang memberikan akses pembiayaan melalui LPEI, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang bisa memberikan dukungan pendanaan dengan tingkat bunga yang sangat rendah sekali gitu loh. Jadi semacam insentif dari pemerintah supaya pelaku kreatif ini bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk berkembang lebih jauh. Termasuk membuka gerai-gerai yang strategis di mancanegara. Jadi salah satu bagian yang penting dari program ekspansi Indonesia di Kemenparekraf itu juga adalah
sedang menyiapkan untuk pengembangan ekspansi gerai-gerai sektor kreatif di mancanegara. Dan kita juga mau ada pusat fashion di mana? Di London, di Paris, Milan, Tokyo gitu ya kan, supaya orang juga lebih mudah gitu. Oke. Nah itu Vira, manfaatkan Vira. Ayo Vira, saya dukung kamu. Vira. Kata Vira gini, gue mau udah kali. Oh iya. Lo kemana aja? Pertanyaannya nyambung dari Jody. Lo kemana aja? Lu udah kemana aja sih Vira? Untuk dunia fashion udah pernah bikin acara fashion show di mana? Atau mungkin jadi juri di mana? Atau apa gitu, ke negara-negara mana? Udah pernah ke Itali. Wow. Terus sempat magang di Belanda juga. Oke. Terus abis itu Hong Kong Fashion Week. Pameran. Terus exhibition gitu ya? Ya exhibition. Paris. Terus Jepang. Swiss yang tadi disebut. Terus Los Angeles. LA. Wow. Itu fashion show semua. Mohon maaf motong. Itu fashion show semua. Campur, ada yang exhibition, ada yang fashion show. Tapi fashion related semua. Oh. Keren ya. Kamu di ibaratnya diundang sama orang-orang sana untuk bergabung di acara mereka gitu. Sebagian ada yang emang diundang, sebagian ada yang memang daftar sih. Oke. Yang diundang yang mana aja? Yang diundang, yang dapat gitu ya. Itali, Australia, Jepang, Hong Kong, Paris. Kayaknya itu deh. Iya. Tuh bedanya mau sama kita mau. Dia udah go internasional, kita ke Belanda doang. Tapi kalau pameran-pameran beberapa sering juga ada ya? Ada ya? Ada. Modalnya gede nggak sih kalau pameran gitu? Iya. Kamu harus ngeluarin uang sendiri atau gimana modal? Iya. Modalnya sih sebenarnya lumayan besar sih, karena kan kita harus provide accommodation. Terus kita juga harus provide biaya produksi juga. Iya. Kalau misalnya biaya untuk pamerannya itu sendiri, terkadang memang ada sponsornya. Oke. Kalau misalnya terpilih, terseleksi gitu, biasanya ada sponsornya. Tapi di luar itu kita harus mempersiapkan modal. Oke. Jadi kamu nggak sendiri aja, ada tim juga yang kamu juga berangkat bareng juga ke sana. Terus nyiapin akomodasi atau enggak? Gimana sekalian? Enggak sih, itu kita cari sendiri. Oke. Harus sendiri ya. Kan ada bapak ini. Oh iya. Sorry nih, gue mau nanya nih. Tujuan pameran itu biar orang beli, biar orang tahu, atau biar apa? Kalau kemarin sih memang rencananya untuk biar orang beli. Oke. Gitu. Dan kalau Hong Kong Fashion Week itu exhibition di mana pertemuan antara buyer-buyer internasional sama desainer-desainer internasional. Di Hong Kong Fashion Week pameran itu. Jadi nggak cuma orang Indonesia aja yang pameran di sana. Oke. Gitu. Memang tujuannya untuk mencari buyer gitu. Oh, cari buyer mau. Oke. Itu dia. Emang tujuannya itu. Iya. Memperluas bisnis. Iya. Ya kan? Jajahan. Memperluas pasar. Jajahan. Iya. Sorry. Terus caranya gimana sih kalau orang-orang kayak Vira nih, orang-orang kreatif ini ningkatin kreatifnya biar produknya makin bagus? Apa harus sesuai dengan selera kamu aja? Kalau menurut aku sih elemen paling penting itu riset trend forecast. Oke. Yang dimana Backcraft juga mengadakan itu ya Pak, Indonesia Trend Forecast. Backcraft juga ada programnya. Apa itu kalau boleh tahu? Jadi ada rancangan untuk membuat Indonesia Trend Forecast yang dibaliknya tuh ada tim khusus untuk meriset tren dunia. Membaca ini ya. Membaca tren dunia dan mereka orang-orang yang berpengalaman di bagian riset itu. Gitu. Jadi iya, sebenarnya Indonesia ini sudah maju sekali. Wow. Karena konten yang dimiliki Indonesia Trend Forecast itu nggak kalah sama trend forecast merek-merek luar negeri gitu. Dan kebanyakan desainer atau brand mereka pasti beli trend forecast. Beli itu tuh menarik nih. Itu aset gitu. Trend itu behavior yang tadi aku udah sebut. Jadinya apapun yang disebut tren itu pasti akan kebeli. Betul. Karena itu prediksi kan. Itu
pengamatan manusia tuh kayak gimana, karena dari film, dari misalnya itu semua tuh nyambung, dari film, dari musik, fashion, itu semua terintegrasi itu semua. Jadi kalau misalnya lagi ngetren film action atau apa, itu ntar ngaruh ke fashionnya kayak gitu. Bagaimana seorang desainer mensiasati itu saja sih. Kalau aku sih dari awal bikin koleksi memang pengennya selalu terinspirasi oleh cerita-cerita di Indonesia, tapi yang dikasih twist dengan unsur dari trend forecast itu. Jadi tetap mengglobal dari segi trennya, tapi dari segi konten tetap lokal. Boleh kasih contoh nggak? Seperti apa, Fir? Ini seru nih, bagus nih. Aku kasih koleksi pertama aku deh yang ikut lomba IFDC itu. Aku bikin barong Bali. Aku bikin ilustrasinya, terus aku aplikasikan ke bajunya. Karena menurut aku selain kain-kain Indonesia, cerita dari dongeng-dongeng ataupun history ataupun banyak hal yang bisa diangkat di Indonesia karena segitu kayanya kan. Tapi gimana caranya kita untuk nuanginnya aja gitu. Dan yang digunakan juga teknik modern seperti dibordir, di twist lagi. Nah, belum kualitas bahannya seperti apa yang ntar ya kan itu produksinya. Berarti bisa dibilang Indonesia kan kaya budaya nih. Banyak banget yang bisa diambil gitu ya. Bener, ide-idenya ya. Budayanya sangat banyak. Jadi ide itu tuh nggak bakalan habis. Nah, kalau kamu kan tadi cerita tentang twist dari mungkin dari cerita ya kan, atau bisa dari film atau apa. Yang banyak yang dilihat sama luar negeri nih, itu budaya mana sebenarnya? Kan karena gini, sorry banget ya, kalau kita datang ke suatu negara, taunya bukan Indonesia, taunya Bali. Ya kan? Oh, kamu Indonesia tuh mana tuh? Taunya kalau Bali, gitu kan. Nah, sebenarnya budaya mana yang serang banyak dilirik sama luar negeri? Sebenarnya sih kayaknya udah mulai merata ya. Udah mulai merata karena dapat dirasakan effort dari pemerintahan juga juga terasa karena makin lama tuh promosi Indonesia kan makin kemana-kemana. Jadi orang makin banyak kenal. Seperti pengalaman saya di NTT itu banyak orang dari London, dari Eropa, dari Skandinavia, pada datang semua ke sana. Bahkan itu mah pertanyaan waktu lu zaman tahun 80 kali. Enggak juga mau. Tapi sekarang udah merata berarti. Bangga nih kita sebagai orang Indonesia, bangga banget. Pernah nih dapat kiriman video dari teman di New York. Tuh lihat tuh, ya kan Indonesian Tourism-nya ada di LED-nya di Manhattan. Ya begitu Pak, sempat promosinya. Billboard. Iya di Times Square ya. Luar biasa. Billboard. Dia bukan billboard, itu billboard deh. Iya itu benar yang lu bilang tuh. Macam itu. Indonesia ya. Kita udah mulai dikenal banget ya kan. Luar biasa. Marilah kita mengenal narasumber kita masing-masing. Kita punya pertanyaan yang akan dijawab sama Vira dan Pak Riki dan kita akan mengenal lebih jauh. Siapa orang-orang hebat ini? Dan kita sekarang waktunya untuk ngelemesin. Lemesin dulu say. Seperti kayak lagunya Rosa. Aku tegang. Jangan tegang-tegang. Kita punya 7 pertanyaan. Iya. Yang disebut dalam tantangan Podcastra. Yes. Jadi ada 7 pertanyaan yang harus dijawab cepat sama Pak Riki dan Kak Vira. Bersamaan atau satu-satu? Satu-satu. Bersamaan juga lucu ya? Begitu lagi. Bersamaan. Nah, karena kamu bilang jangan, maka iya. Kita kasih iya. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, Kak Jody. Oke. Nonton Ada Apa Dengan Cinta atau The Raid? The Raid. Oh, Ada Apa Dengan Cinta. Ya, gila. Yang ini halus. Nontonnya The Raid. Cepat. Cep. Gitu. Yang ini laki. Nontonnya Ada Apa Dengan Cinta. Rangga. Oke. Saya tulis ya. Oke. Kenapa Pak? AADC nontonnya. Berarti Bapak ini orangnya romantis nih. Iya enggak, itu kan cerita yang seperti kalau kita yang udah ini inget sama itulah masa-masa muda. Iya. Oke. Kira kan sama aja modelnya kan. Iya. Gitu kejar-kejar. Masanya aja ya. Iya.
Kenapa lebih suka yang action? Iya, action yang berbau itulah darah dan sebagainya. Suka aja sih. Suka ya? Suka action memang. Oh iya, padahal lemah lembut. Iya. Kamu ngomongnya padahal aku tuh gini ternyata sukanya. Oh iya. Siji loro telu. Oke, cep. Pertanyaan kedua, oke? Yes. Silakan dijawab berbarengan. Menikmati Pantai Kuta atau Arung Jeram di Ubud? Pantai Kuta. Arung Jeram di Ubud. Berbeda lah. Pantai yang satu lagi gunung. Kenapa, Pak? Oh, kalau saya emang hobinya nyelam. Oh, diving. Udah punya license, Pak ya? Iya. Udah lama, 30 tahun. 30 tahun, Pak. Jadi pasti laut yang pertama gitu kan. Dan sebagai orang Indonesia kita punya laut itu Paling indah. mayoritas malah. Iya, benar. Dari seluruh wilayah geografis Indonesia 50% lebih kan laut. Iya, benar. Dan 65% segitiga koral dunia ada di Indonesia. Iya. Jadi ya. Oke, sekarang Ubud. Set, menjawab. Oke. Kenapa Vira pilih Ubud? Karena sebetulnya aku diving juga. Oh iya? Suka diving juga. Udah punya license? Udah. Wah, keren. Kalau bagi diver nyelam di yang di itu Pak di mana di Irian ya? Raja Ampat. Raja Ampat itu kayak naik haji. Udah ini ya. Iya. Udah mabrur. Kayak umroh. Kayak naik haji. Umrohnya di Wakatobi, Biar bisa Pak. bolak-balik. Biar bisa bolak-balik. Pak, umrohnya Haji kan cuma sekali. Jadi itu udah kayak peaknya tuh. Raja Ampat bagi dunia diver ya, bagi orang seluruh dunia. Itu Raja Ampat di Indonesia itu kayak naik hajinya. Iya, benar. Umrohnya Wakatobi, Pak. Katanya sekarang ini lagi dieksplor lagi di Banda Neira ya. Banda Neira juga laut. Oh, itu bagus ya. Pokoknya semua laut Indonesia deh. Indonesia Timur sana. Makanya sangat harus dilindungi ya. Iya, benar. Kelestariannya gitu. Kenapa milih Arung Jeram? Karena belum pernah dan pengen. Oh, sama sekali belum pernah? Belum. Nanti kita jadi itunya. Ayo, Membimbing. ajakin. Ayo, Pak, berangkat, Pak. Berangkat Pak kita Pak. Dekat sini Citarik dulu aja. Ya. Lagi murah tuh, tapi bawa air sendiri, Pak. Sungainya kosong, airnya kita bawa sendiri. Jadi belum pernah diving kamu? Belum pernah Arung Jeram? Arung Jeram belum. Oh, harus coba. Oh, di Ubud tuh wah. Ubud juga ada ya? Makanya Ada sana. Sawahnya di tengah-tengah sawah tuh sungai Iya. Jeram itu. Baiklah kalau begitu. Luar biasa. Pak Riki menikmati Pantai Kuta, Oke. Safira Arung Jeram di Ubud. Nextnya Joe Taslim atau Nicholas Saputra. Joe Taslim. Oh, dua-duanya Jota Taslim. Kenapa sekarang pertanyaannya Pak Riki kenapa Jota Taslim? Tadi ADC. Kenapa nggak Nicholas Saputra? Pemainnya ada di sini Pak. Tetap beda. Oke. Enggak, kalau menurut saya Joe Taslim itu representasi aktor yang punya sikap profesional yang satu lagi juga profesional gitu. Tapi maksud saya bagaimana dia bisa masuk ke dalam ekosistem internasional, industri internasional dengan cara yang sangat humble gitu ya kan, dan Judo maju ya, Pak? terus. Ikut Star Wars segala macam kan dia kan. Jadi menurut saya itu contoh bagaimana pelaku kreatif Indonesia mengglobal dengan sikap yang sangat profesional dan ini ya. Iya. Dan konsisten. Itu yang luar biasa dari Joe Taslim. Oke. Kalau Vira? Suka karismanya. Makasih ya Vira. Niko. Nicholas sapu bersih. Niko. Oke. Karismanya. Yes. Next. Pertanyaan keempat. Dengerin Dewa 19 atau Seringai? Seringai. Ini. Pak Riki apa? Seringai. Parah. Kenapa, Pak? Iya, Pak. Suka yang kenceng-kenceng? Enggak, itu menurut saya Seringai itu salah satu pencapaian musisi kita di heavy metal gitu ya. Iya. Secara musikalitas luar biasa, musik-musiknya Seringai gitu. Ya. Dan mereka eksis benar mereka punya market di internasional. Iya. Mereka pernah tur kan? Berapa kali? 2 kali, 3 kali gitu ke Sampai Eropa. manggung di Dan Jepang betul-betul juga. tur di market sana. Wow. Jadi bukan tur di orang Indonesia yang tinggal di sana gitu, tapi mereka betulan
tampil keliling tour gitu di tempat-tempat pertunjukan yang bukan yang besar konser, tapi betulan keliling dan bukan cuman promosi musik ya. Iya. Bahkan mereka bisa bisnisnya sampai ke merchandise mereka segala macam gitu. T-shirt-t-shirt Sekarang Pak jualan burger Pak. Iya. Jualan burger juga. Keren ya Pak. Hebat. Oke, kenapa Viras Dewa 19? Karena mungkin lebih familiar ya. Oke. Ya. So far sih karena lebih familiar, aku nggak dengerin seringai. Oke. Iya. Lagu-lagunya si karya-karya Ahmad Dhani ya. Legend ya. Coba dikirimin. Oh iya. Saya kirimin lagu ya. Kirimin lagu apa? Kirimin apa nih Pak? Aku dengerin ya, kita sekarang saya kirimin lagu. Pertanyaan nomor 5, Kak Jody. Oke, ya lebih suka ngasih bunga mawar atau coklat? Oh, saya bunga. Bunga. Coklat. Beda nih. Kenapa bunga? Iya Pak. Bunga Kenapa nggak coklat? Kenapa bunga? Oh, saya selalu tiap istri ulang tahun pasti kirim. Bunga apa nih? Oh, maksudnya bunga bang. Oh, kalau bunga bang udah harus. Itu mah wajib. Bunganya lebih jenis ke buke atau apa pilihan ada melati, mawar atau apa? American Beauty atau apa? Oh, kalau itu sih lebih ke ininya ya, ke desain komposisinya aja gitu kan. Jadi sangat tergantung floris ya gitu kan. Penting siapa florisnya itu jadi penting gitu kan. Kan saya nggak bisa merangkai bunga sendiri. Tapi nggak usah dirangkai, satu aja udah bahaya Pak, ngasih satu Pak. Vira, coklat. Kenapa dengan coklat? Karena udah terbiasa dikasih coklat sih sama papa. Jadi memang gitu. Lebih suka coklat. Coklat apa nih? Bukan coklat bubuk kan? Mulus. Kirain coklat bubuk. Coklat apa? Coklat milk. Cuman ada ceritanya sih sebenarnya. Jadi tuh dari dulu papa kan suka tugas di luar negeri gitu misalnya atau kemana gitu keluar kota. Aku selalu nitip coklat dan selalu nitip yang nggak pakai kacang. Karena nggak suka yang kacang. Tapi selalu dibawainnya yang pakai kacang. Loh, wah berarti kacau nih. Kacang coklat. Kenapa bisa begitu? Karena dia ternyata mengingatnya yang aku nggak sukanya. Jadi justru yang dibeli dia nggak suka. Karena yang diingat dia nggak suka. Iya gitu. Karena mungkin dia terlalu penuh otaknya atau gimana nggak ngerti. Dan itu selalu terjadi. Jadi the next time I learn that I need to say what I like. Jadi dia belinya benar. Jadi aku bilang ke dia aku sukanya coklat milk. Jadi kacangnya nggak usah disebut. Gitu. Oh, jangan nyebutin yang kamu nggak suka. Iya. Kalau dia sebutin dibeliin. Iya. Malah dikasih justru. Kalau sebutnya kasus kacang susu. Gue mau ngetes umurnya Vira nih. Kamu tahu coklat ayam? Pak Riki ketawa nih. Coklat Superman. Pak Riki ketawa langsung. Tahu kamu coklat Superman? Oh, Superstar sekarang namanya. Iya, Superstar. Iya, Superstar. Coklat ayam nggak tahu? Nggak tahu. Abangnya berubah mau coklat Superman. Iya, Superstar. Iya. Terbangnya begini. Pak Riki, tolong dijelasin dong coklat ayam apa Pak? Iya, dijelasin. Nih, ketahuan nih. Udah kayak gini ketahuan nih pemalunya. Jadi pada zaman dahulu, Vira, mungkin sekarang masih ada deh. Indonesia juga punya coklat bar gitu. Coklat bar isinya 6 kotak. Mereknya apa ya? Cuman gambarnya ayam. Jadi disebutnya coklat ayam. Gitu. Itu legend juga, kamu harus coba tuh. Dimakan sih nggak seperti kayak coklat Swiss ya gitu. Cuman ya untuk anak-anak kita umuran kita sih ini sangat mahal. Iya. Kamu harus coba, Kamu kan suka coklat kan? Iya. Kan dengan papa tahun cari coklat ayam. Pak Riki pernah beli coklat ayam kan? Ya pernah. Siapa yang usianya lebih ini pasti tahu coklat ayam. Oke. Next. Sepedahan bareng komunitas atau mountain bike? Mountain bike. Sepeda gunung. Sama komunitas. Sama komunitas. Kenapa sepeda gunung? Iya. Karena bisa menikmati sendiri aja. Saya nggak suka yang jalan rame-rame itu. Nggak suka Pak ya? Nggak pernah. Tapi saya udah lama nggak sepedaan sih. Lebih ke driving ya Pak ya? Jadi kayak lari gitu yang rame-rame saya nggak suka gitu. Nah, mohon maaf nih nanya Pak, kalau naik sepeda gunung sendiri, in case kita nggak mau ada apa-apa ya, amit-amit ya. Kalau ada apa-apa ntar gimana Pak? Iya Pak.
Sekarang kan zaman teknologi maju, Mas. Wah. Sinyal masih ada ya? Kan bisa dilacak kan pakai GPS segala macam. Gunung situ sinyal masih ada, Pak? Iya, sinyal masih ada. Sinyalnya sinyal GPS dong, pakai satelit. Aduh, maaf ini sobat miskin, Pak. Oke, naik gunung. Sepeda gunung. Sepeda gunung. Vira, kenapa ikut komunitas? Kamu sepedaan juga nggak? Sekarang sih lagi enggak ya. Cuman kemarin-kemarin kalau misalnya lagi sepedaan, biar seru aja sih. Iya. Kalian dapat inspirasi kan? Bikin-bikin coret-coret. Iya. Oh iya bagus juga tuh ya. Kali-kali. Iya. Next, pertanyaan terakhir ketujuh. Wedang ronde atau bir peletok? Wedang. Wah sama. Cie, sama nih sekarang nih Safira dan Kenapa nih, Pak? Pak? Wedang ronde. Ya namanya orang udah berumur ya. Kalau udah berumur loh minumannya ini loh Fira. Tapi sehat loh. Apa? Sehat. Kadang-kadang masuk angin gitu kan ada. Sebentar, saya agak kurang ini nih. Bedanya wedang ronde sama wedang jahe itu apa? Ya kalau wedang ronde pakai ronde. Oh, ya ronde yang bulat-bulat. Yang pakai kacang. Ada rotinya. Oh. Ada pacar Cina yang hampir ke sekoteng ya? Iya, mirip hampir, gitu. Kalau sekoteng pakai kacang hijau. Kalau wedang jahe kan cuma jahenya aja, kan angkat-angkat ada yang tajam-tajamnya jahe gitu kan. Iya benar. Kamu juga suka minuman? Suka. Oh iya. Suka karena tahu itu healthy dan hangat. Sehat. Tuh, healthy. Stop tuh namanya beres. Biar pakai es jangan. Mulai besok saya wedang ronde, Pak. Oke, siap. Oke, disimpulkan Kak Jody. Disimpulkannya ternyata orang-orang luar biasa ini betul suka dengan hal-hal yang berbau alam tentu saja. Betul. Romantisnya ada. Romantisnya ada. Jiwa actionnya ada. Tantangan challenge ya ada. Jiwa seninya ada di musik. Ada juga. Kemudian suka film. Dan sama-sama menyukai wedang ronde. Lebih tradisional dan juga sehat. Yes. Perpaduan yang sangat luar biasa. Yes, Sobat Parekraf, baru saja kita mengenal lebih jauh. Dan sekarang kita mau kasih tahu nih buat Sobat Parekraf, kita punya hadiah juga buat sobat-sobat di luar sana. Nah, ini hadiah luar biasa banget nih ya. Ini ada tumbler. Lihatin dong, ambil. Oke, gua angkat ya. Itu bukan tumbler. Ini bukan tumbler. Nah, ini tumbler. Deng. Ini tumbler, oke, dari Kemen Parekraf. Nah, ini mau. Dan apa lagi? Ini apa ini? Headphone. Oke, ada headphone. Betul. Ada apa lagi? Ada masker. Luar biasa, maskernya keren banget. Wah, maskernya keren. Dan ini ada jaket. Ini jaketnya luar biasa, kalau dipakai anget. Semua juga begitu. Oh iya begitu ya. Lihat. Wow. Ini kalau pakai jaket ini dapat diskon gede nih. Diskon apa? Diskon nyelam. Diskon nyelam. Gimana cara dapetin barang-barang luar biasa ini? Yes. Nanti kita kasih tahu. Oke. Nanti kita kasih tahu. Jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi. Kita mau lanjut lagi soalnya. Siap. Ada jaket, ada tumbler, ada masker, ada headphone. Nah. Ini dia. Lanjut lagi ya ngobrolnya. Ayo dong. Fira masih kuat ya? Fira masih kuat? Pak Riki masih kuat? Masih kuat ya? Ini kita kayak operator Dufan ya? Masih kuat! Mau terus! Pak, kita ngobrol lagi ke industri kreatif nih. Ya. Ini kan potensinya gede, Pak. Kira-kira orang-orang di luar sana banyak nggak sih yang pengen invest gitu? Iya, Pak. Oh, kalau investasi menurut saya dalam ekosistem investment global saat ini, memang dana-dana besar investment itu sudah masuk secara signifikan ke sektor kreatif sebenarnya. Dan sebagaimana kita tahu, dana investasi global itu memang tidak mengenal wilayah, tapi dia mencari potensi ya, di mana yang returnnya bisa cepat, lebih baik, tinggi gitu. Dan kalau kita lihat tren dunia, ya, Indonesia itu menjadi tempat investasi yang penting sekarang. Penting ya? Karena apa? Karena kalau kita lihat berbagai lembaga internasional yang besar gitu ya kan, bukan kita ngarang-ngarang, itu memang memproyeksikan kan 2025 Indonesia top 10 biggest economy in the world kan, masuk top 5 malah kan, kelima kan. 5 tahun lagi dong? Iya 5 tahun lagi. Dan juga sekarang kalau kita lihat estimasi pasar
e-commerce Indonesia itu yang terbesar di regional gitu kan. Kita cuma di bawah Cina aja kali mungkin sama India gitu kan. Jadi menurut saya itu konsekuensinya akan melahirkan industri-industri terutama di industri kreatif baru yang besar sekali. Karena market kita kan besar dan daya belinya tinggi. Jadi potensinya besar dan itu kan sudah dinikmati oleh sejumlah startup Indonesia kan, terbukti di kawasan Asia Tenggara 4 unicorn itu 4 dari 7 unicorn di Asia Tenggara itu ada di Indonesia kan gitu. Dan kemudian bahkan udah ada yang dekakorn kan katanya gitu kan. Itu jadi tinggi. Dan menurut saya ke depan akan semakin banyak gitu dana-dana investasi itu, peluang investasi itu masuk. Cuman memang tantangan buat kita adalah bagaimana kita mentransform cara-cara paradigma berbisnis kita untuk memanfaatkan peluang ini, terutama di industri kreatif. Oke. Nah, ini Pak, ini ada pertanyaan juga mengenai pola kerjasama dan juga kolaborasi untuk segala pihak. Seperti apa nih Pak kerjasamanya? Kalau kerjasamanya sih menurut saya memang saat ini yang diperlukan memang kita memperbanyak titik-titik pusat-pusat pertemuan antara sesama pelaku internasional. Karena ya itu kan jadi memberi ruang kan terjadinya kolaborasi gitu ya kan. Ya menurut saya itu penting gitu kan sekarang ke depan buat kita gitu membuat jejaring yang ini. Dan sebenarnya dari salah satu mandat dari program World Conference on Creative Economy yang diinisiasi oleh Indonesia tahun 2014 gitu ya. Dan kemudian ditetapkan oleh PBB tahun 2021 sebagai tahun ekonomi kreatif dunia, itu adalah peluang kita. Dan salah satu mandatnya itu Indonesia menginisiasi yang disebut Global Center of Excellence for Creative Economy. Dan di situ sebenarnya adalah sebuah platform yang untuk memantik banyak kolaborasi lintas multilateral collaboration gitu kan. Jadi kolaborasi para pelaku kreatif antar bangsa gitu. Nah, semoga platform itu ke depan bisa direalisasi sehingga Indonesia bisa menjadi hub baru untuk menjadi pencetus terciptanya kolaborasi-kolaborasi itu. Dan selain kolaborasi itu sudah semakin menjadi keharusan ya kan sekarang ke depan ya. Kalau istilah marketingnya co-branding apa segala macam gitu kan, ini kan terjadi gitu kan, brand besar gitu kan, brand sneaker gitu, tiba-tiba ada desain khusus dengan desainer A, B, C, terus gerai-gerai fashion, gerai-gerai pakaian utama gitu, misalnya Uniqlo gitu kan, berapa desainer udah kerjasama gitu kan, betul. Dan itu juga di kategori peralatan kebutuhan sehari-hari rumah tangga gitu kan, kayak sebuah brand besar dari Swedia itu kan udah dari rutin tuh kategori ini desainernya ada keluar kan. Jadi menurut saya ke depan akan makin banyak yang seperti itu ya. Benar. Kolaborasi gitu ya kan. Nanti siapa nggak tahu Vira atau kerjasama sama Tom Ford itu kan nggak tahu gitu kan. Sama LV gitu kan. Sama Dior. Bisa jadi. Nah tapi itu kan kita mesti menyediakan secara berkelanjutan dan konsisten ruang-ruang pertemuannya gitu loh. Nah, mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa jadi ini kan. Saya pikir bisa kita manfaatkan. Termasuk seperti tadi yang dibilang ya, misalnya Bali gitu kan, yang udah jadi number one top destination in the world gitu kan, yang diharapkan oleh dunia. Ya kita manfaatin aja dong, ya kan, untuk bikin pusat-pusat baru yang terjadi di Bali misalnya gitu, sehingga nggak usah jelas-jelasin lagi kan ke mereka. Oh di Bali ya saya mau gitu kan, daripada ke kota lain yang mereka udah biasa kunjungin gitu kan. Nah itu kan juga bisa attract gitu. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik gitu, posisi yang udah kita miliki sekarang sebenarnya. Iya benar-benar. Yes, sobat Parekraf, di luar sana banyak penasaran. Iya. Soalnya dari tadi Safira Lavinia Raswari ini brand atau labelnya apa
apa sih? Iya. Banyak yang penasaran, banyak yang juga pengen tahu, banyak yang udah tahu juga pasti. Udah banyak yang tahu juga, bahkan ada yang belum tahu nih sampai aduh, mana nih karya-karyanya nih, di mana nih? Mari kita perkenalkan. Oke. Brand labelnya kasih tahu dong. Yes. Brand label aku namanya Saflavin. Saflavin. Iya. Saflavin. Apa artinya? Singkatan dari nama aja sih. Kamu ya. Nama tapi diperpendek. Iya. Dari kapan sih kamu? Kalau start bisnisnya sih mungkin di tahun 2017 ya. 2017, 3 tahun yang lalu ya. Fokus di bisnisnya. Karena setelah lulus kan sempat magang dulu. Oke. Terus melakukan banyak riset pasar. Terus ikut banyak organisasi. Sempat jadi tim Indonesia Trend Forecast juga di tahun 2016 ya. Yang tadi kita sebutin betapa pentingnya itu. Oh, Keren banget ya. Jadi, kamu ngedesain khusus pakaian khusus cewek ada unisex atau cowok juga? Ada cewek, ada buat cowok juga. Ada menswear juga. Ini kita penting harus punya loh. apa tuh? Yang mana? Yang cowok, masa yang cewek? Kan Saflavin ini udah ada di 2 mall besar. Betul. Orang-orang sudah tahu. Tapi untuk yang menurut saya sebesar Saflavin itu masih perlu modal atau invest dari luar nggak sih? Kalau boleh tahu. Sebetulnya sih tergantung ya, tergantung dari personal. Coba kalau misalnya merasa sudah siap untuk disupport, karena kan itu tanggung jawabnya juga besar kan? Iya. Berhubungan sama orang lain kan? Iya. Jadi menurut aku persiapannya dulu yang harus matang jika memang ingin diinvestasikan gitu. Jika memang pengen lebih besar lagi, otomatis bisnisnya sudah harus sangat kuat. Iya. Dan orang pun percaya untuk invest. Betul. Kemarin sih Saflavin sebenarnya ada di Bali sama ada di Singapura juga. Apa itu? Outlet? Outlet ya? Iya, ada outletnya. Jadi kalau di Bali itu dia semacam konsep store yang dimana itu banyak brand-brand lain juga. Berarti pop up gitu ya, pop up store gitu ya? Iya, semuanya rata-rata pop up store. Di Singapura juga sama gitu. Sekarang sih kalau yang di luar negeri masih ada tinggal 1 di LA. Ada di LA. Iya. Sampai sekarang masih ada ya? Sampai sekarang masih ada. Itu yang pandemi gini gimana? Iya. Kalau lagi pandemi gini memang menurun ya untuk fashion ready to wear-nya. Tapi kalau untuk loungewear memang lagi meningkat. Oh gitu. Untuk masker juga lagi meningkat. Yes. Ya ada rezeki di sini, ada rezeki di sana gitu. Betul. Bisa kasih tips nggak nih untuk para kreator fashion Indonesia mungkin, Vira? Kalau menurut aku sih tipsnya be adaptable. Beradaptasi. Iya, be adaptable, be open to change. Karena perubahan itu simbol dari perkembangan, gitu. Jadi perubahan itu nggak selamanya menjadi penghambat kita justru. Karena kan bisnis itu menjawab masalah kan, gitu. Jadi jika kita pengen menjawab masalah baru, ya kita harus bisa menawarkan solusi yang baru. Jangan memakai cara lama untuk menjawab solusi baru. Itu nggak bakalan bisa kan. Harus adaptasi ya. Iya, sesuai harus dengan adaptasi. saat yang sekarang jawabannya. Betul, karena ya adaptasi itu adalah bagian dari hidup, Siapa yang bisa beradaptasi, dia yang bisa bertahan hidup. Cakep ya. Gue dapat quote itu dari mana lo? ahli Cireng. Aduh, kayaknya udah susah deh. Nah, iya. Jadi dinosaurus nggak bisa beradaptasi. Sampai Makanya sekarang punah. makanya T-Rex Pak sampai sekarang dia bingung untuk apa tangan ini tuh untuk apa ya? Dia nggak tahu untuk apa. Ya Tuhan, ini untuk apa sebenarnya tangan ini gitu. Tulang unyil ngikutin T-Rex. Pak, terakhir Pak, ini boleh nggak dikasih tahu Pak, untuk 4 tahun ke depan, ini kayak apa sih gambaran strategi Kemenparekraf terhadap industri ekonomi kreatifnya? Iya. 4 tahun ke depan. Ya, kalau saya pikir yang paling utama sebenarnya 2 hal itu ya. Yang pertama tadi yang saya bilang adalah kesiapan transformasi digital, ya kan? Transformasi digital yang mencakup seluruh integrasi di dalam elemen ekosistem ekonomi kreatif nasional. Jadi kehadiran transformasi digital yang juga sekaligus menegaskan kembali soal ke digital sovereignty atau kedaulatan digital kita
itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita mau membesar secara signifikan, memang harus ada penguasaan sendiri terhadap platform-platform itu. Dan ini yang perlu diakselerasi gitu. Karena menurut saya e-commerce itu kan bukan cuma trading aja gitu kan, tapi peluangnya ke depan, tapi juga banyak sekali peluang. Apalagi kalau kita bicara yang industri kreatif yang berbasis konten ya. Karena konten kita kaya bener. Dan itu kan punya nilai ekonomi semua sebenarnya gitu kan. Cuman belum digarap aja kan, itu yang penting. Ya, kalau yang kedua tadi saya bilang memposisikan atau mengharus utamakan industri kreatif kita di ekosistem pasar global. Caranya dua tentunya ya. Konsistensi kehadiran kita di pusat-pusat pasar industri kreatif global, macam-macam itu kan banyak. Ada kalau Eropa misalnya ada Venice Biennale, ada kalau di industri penerbitan ada Frankfurt Book Fair, London Book Fair. Kalau di Amerika misalnya ada South by Southwest, di game itu ada Gamescom, dan seterusnya. Yang kedua adalah mulai secara serius menciptakan Indonesia sebagai hub baru. Sebagai hub baru, sebagai pusat baru. Jadi kita jangan cuman namu terus, tapi kita udah mesti mulai punya. Dan itu misalnya setiap tahun, misalnya kalau ada fashion gitu kan, yang kredibel gitu kan di Indonesia setiap tahun, itu kan buat pelaku-pelaku fashion kita memudahkan mereka untuk berjejaring, ketemu buyer segala macam ya kan, dan lebih mudah juga gitu melibatkan lebih banyak pelaku gitu. Itu menurut saya penting ke depannya. Tapi orientasinya mungkin yang sangat penting adalah selalu, karena kita bicara sekarang yang tantangan terbesar kita adalah membawa pelaku-pelaku kita betul-betul berada dalam posisi yang strategis di dalam jejaring ekosistem pasar global ini. Itu yang penting sih sebenarnya menurut saya. Gitu. Jadi supaya peluang-peluang untuk bisnisnya terbuka. Semoga ekosistemnya cepat tercipta Pak ya. Jadi hari ini luar biasa ngobrol-ngobrolnya ya. Benar, panjang lebar semuanya kita sudah jelas. Iya Sobat Parekraf ya. Tadi bisa ditangkap kalau kata Vira, kita harus bisa beradaptasi. Beradaptasi dulu. Kata Pak Riki jangan lupa kreatifnya iya, belajar bisnisnya juga iya. Nah kalau udah bisa berkreatif dan beradaptasi, langsung turun tuh. Kalau takut, tenang. Jangan Parekraf kasih bantuan banyak. Betul, sudah siap. Iya. Sampai menentukan tren pun bisa tadi ya Vira ya. Menentukan mau buat apa tadi udah ada panduannya. Itu pentingnya. Podcastra episode hari ini sudah kita lewati dengan menyenangkan. Jadi Podcastra kali ini kita ngomongin ekonomi kreatif. Pak Riki terima kasih. Thank you so much Pak. Terima kasih banyak. Vira Self Living terima kasih. Sukses terus. Bisa buka outlet di mana-mana. Ya amin ya kan. Ya, selalu ada ide-ide kreatifnya. Iya betul. Kita selalu support Vira. Butuh modal, tenang. Ya. Nanti ada Bapak. Ya betul. Oh iya lupa. Ini gimana caranya? Nah. Ini dia. Lupa mau ingin mendapatkan tumbler, ingin mendapatkan headphone, ingin mendapatkan masker, ingin mendapatkan jaket yang keren. Pertanyaannya. Oke. Lapar nih kayaknya. Sebutkan 3 produk brand kreatif karya orang Indonesia. Karya orang Indonesia ya? 3 aja. Terserah mau apa aja. Fashion boleh. Kuliner boleh. Aplikasi game bahkan bisa. Apa aja pokoknya. Sebutkan 3 aja. 3. Terus ngapain? Habis itu ya kirim jawabannya ke kolom komentar Kemencraft. Oke. Nah pemenang akan di DM oleh Biro Komunikasi Kemencraft. Yes. Oke. Ada berapa pemenang? 3 pemenang. Ya jangan lupa ya kirim ya. Nanti jawabannya akan di DM oleh Biro Komunikasi Kemencraft. Yes. Oke, terima kasih Sobat Parekraf. Ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di Podcastra selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa tentunya. Sama juga luar biasa. Jangan lupa jaga kesehatan. Betul. Menjaga jarak, selalu memakai masker, dan juga selalu mencuci tangan. Yes, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Alright. Biar bisa traveling terus dan kreatif terus.